Halo dan selamat datang kembali. Kita langsung saja ya menyelami topik yang sering kita anggap remeh, tapi sebenarnya kompleks banget. Bagaimana konteks itu membentuk seorang pemimpin. Betul. Fokus kita hari ini membongkar gagasan soal pemimpin kuat yang seolah-olah muncul gitu aja. Kita akan gali bab 1 dari buku The Myth of the Strong Leader. Nah, ini menarik. Jadi misi kita kali ini adalah gimana ya, melihat lebih dalam lah. Bagaimana sejarah, budaya, aturan main institusional, sampai ke psikologi kita bersama, ternyata punya peran gede banget dalam membentuk siapa yang mimpin dan gimana cara mereka mimpin. Iya, Sumber kita ini bab buku yang kaya analisis, jadi mari kita coba saring intisarinya untuk Anda. sip. Tujuannya biar Anda bisa lihat melampaui sosok individunya ya, dan memahami kekuatan-kekuatan lain yang mungkin nggak kelihatan, yang bekerja di belakang layar. Penting banget itu. Apalagi di dunia sekarang, info simpang siur di mana-mana. Kemampuan lihat konteks ini krusial, biar nggak gampang kejebak narasi yang terlalu simple. Oke deh, siap. Mari kita mulai bongkar lapis demi lapis. Kita kan sering banget dengar ide kalau sebuah negara atau organisasi itu butuh satu pemimpin super kuat yang pegang kendali penuh. Iya, sering itu. Contohnya mungkin Tony Blair di Inggris, citranya kan kuat banget tuh. Tapi benar nggak sih realitanya sesederhana itu? Nah, seringkali, apalagi dalam sistem demokrasi, ya jawabannya tuh nggak. Oh ya, Contoh Blair itu pas banget. Walaupun dia punya keinginan kuat buat mendominasi, buat ngasih arah ke pemerintahannya, ternyata banyak kebijakan paling berdampak justru bukan murni inisiatif atau kesukaannya dia. loh kok bisa gitu? Ironisnya gitu, warisan terbesarnya malah reformasi konstitusional. Pelimpahan wewenang ke Skotlandia dan Wales, itu yang namanya devolution, terus pembagian kekuasaan di Irlandia Utara, sampai UU Kebebasan Informasi. Wah, Nah, UU Kebebasan Informasi ini, dia sendiri pernah bilang ini kebodohan. ironis banget ya. Jadi pemimpin yang dianggap kuat, justru terjebak sama warisan kebijakan yang dia nggak suka. Ini benar-benar menantang gagasan kontrol penuh itu sih. Tepat. Ini nunjukin betapa rumitnya kekuasaan itu. Bahkan buat pemimpin yang ambisius. Beda cerita tentunya kalau di rejim otoriter atau totaliter. Nah, iya. Di sana pemimpin memang punya kekuasaan, jauh lebih besar. Parlemen jadi stempel aja, hakim nurut, media dikontrol ketat. Akuntabilitas ke publik hampir nol. Nggak ada check and balance ya? Bisa dibilang gitu, tapi bahkan di sana pun penting bedain antara kekuasaan di tangan satu orang itu otokrasi sama kekuasaan di tangan sekelompok kecil elit atau oligarki. Oh, ada bedanya ya. Ada, semakin kolektif, walaupun sama-sama otoriter, semakin banyak potensi pembatasan internal. Walaupun kontrol dari luar, ya kayak parlemen, pengadilan, media, itu lemah atau nggak ada sama sekali. Oke, itu memperjelas banget level kekuasaannya ya. Tapi balik lagi ke demokrasi nih. Kalaupun kekuasaan pemimpin lebih terbatas, kenapa ya gagasan soal satu pemimpin hebat ini kok kayaknya kuat banget di benak politisi dan publik? Rasanya kok kita masih terpaku sama gagasan lama tentang manusia hebat yang menggerakkan sejarah gitu. Pertanyaan bagus itu. Buat memahaminya, kita perlu mundur sedikit. Lihat gimana konsep kepemimpinan itu sendiri berkembang. Para pemikir era pencerahan kayak Adam Smith punya analisis menarik soal ini. Jauh sebelum konsep manusia hebat ala Carlyle itu populer. Adam Smith, bukannya dia soal ekonomi ya biasanya? Apa pandangannya soal kepemimpinan? Nah, iya, dia kan terkenal dengan Wealth of Nations-nya. Tapi Smith juga ngamatin evolusi masyarakat lewat 4 tahap. Berburu, beternak, bertani, terus komersial. Oke. Di tahap paling awal, masyarakat pemburu. Menurut Smith, pemerintahannya minim banget dan cenderung demokratis lah. Maksudnya, kepemimpinan itu cair. Lebih soal pengaruh pribadi, bukan jabatan formal. Siapa yang didengar, ya karena kualitasnya aja. Oke, jadi belum ada struktur kekuasaan formal gitu ya. Lalu gimana otoritas itu muncul seiring perkembangan masyarakat? Nah, ini nih yang menarik. Nah ini intinya, Smith mengidentifikasi 4 sumber otoritas yang berevolusi. Pertama, jelas kualitas pribadi, fisik, mental, cakap gitu. Masuk akal? Kedua, usia. Pengalaman dihormati. Ini masih relevan kan di banyak budaya. Ketiga, nah ini penting banget, kekayaan. Kekayaan. Di tahap beternak di mana udah ada akumulasi kekayaan, contohnya ternak, muncul ketimpangan besar. Kekayaan memungkinkan seseorang ngontrol orang lain yang bergantung sama dia. Iya. Keempat, keturunan atau kelahiran. Ini ya konsekuensi logis dari kekayaan yang diwariskan turun-temurun.
Wow, jadi menurut Smith, sumber otoritas itu bergeser ya, dari kualitas diri di masyarakat sederhana, jadi lebih dominan soal harta dan darah biru gitu, seiring masyarakat jadi lebih kompleks. Betul. Jejak sumber otoritas kuno ini rasanya masih bisa kita lihat dalam politik modern nggak sih? Persis. Masih kelihatan jejaknya. Muridnya Smith, John Miller, juga nekenin hal serupa. Gimana perbedaan kekayaan itu menciptakan hierarki sosial dan politik. Pemimpin perang yang awalnya disegani karena jago, bisa berubah jadi penguasa, karena pengikutnya punya kepentingan buat dukung dia. Oke, terus lompatan besar berikutnya itu Revolusi Amerika dan Prancis ya. Keduanya kan nolak raja dan bangsawan, terus gedepanin ide republik, pemerintahan tanpa monarki. Iya, Di Amerika, meskipun para pendirinya banyak beda pendapat soal lain, tapi soal nolak monarki ini mereka lumayan kompak kan? betul, lumayan kompak soal itu. Tapi penting dicatat nih, konstitusi AS yang lahir dari revolusi itu awalnya jauh banget dari kata demokratis kalau pakai standar kita sekarang. Oh ya? Gimana tuh? Perbudakan masih legal, hak pilih super terbatas. Perempuan, warga Afrika Amerika, penduduk asli, ya minggir dulu lah. Bahkan sistem electoral college mereka, mekanisme pemilihan presidennya, itu dirancang justru untuk menyaring suara rakyat, bukan merefleksikannya langsung. Wah, jadi nggak langsung demokratis gitu ya? Enggak. Jadi demokrasi di AS itu tumbuhnya pelan-pelan. Seringkali karena desakan dari bawah, dari masyarakat, bukan semata-mata desain awal para pendiri. Bener juga ya. Sepanjang abad ke-19, hak pilih memang meluas, tapi kayaknya terseok-seok gitu ya. Hak pilih universal buat pria kulit putih aja baru benar-benar terwujud sekitar pertengahan abad ke-19. Iya, betul. Terus amandemen ke-15 tahun 1870 memang secara teori ngasih hak pilih pria non-kulit putih, tapi kita tahu kan prakteknya di lapangan, apalagi di selatan, penuh rintangan sampai jauh ke abad ke-20. Banget, penuh rintangan. Terpilihnya Barack Obama itu jadi bukti perjalanan panjang itu ya. Bisa dibilang gitu, iya. Dan jangan lupakan perempuan. Susah sih nyebut negara manapun demokratis sebelum abad ke-20 kalau separuh penduduknya aja nggak punya hak suara. Iya juga ya. Analisis Tocqueville tentang Amerika tahun 1830-an itu memang tajam banget. Tapi judul bukunya Demokrasi in Amerika mungkin terasa agak prematur kalau kita lihat siapa aja yang waktu itu belum dianggap bagian dari demos atau rakyat yang berhak berpolitik. Nah, ngomongin soal perempuan, ini juga bagian penting dari evolusi kepemimpinan kan? Sirimavo Bandaranaike di Sri Lanka tahun 1960 jadi Perdana Menteri perempuan pertama di dunia. Betul, yang pertama. Terus muncul nama-nama besar kayak Golda Meir, Thatcher, Merkel. Tapi kayaknya ada pola menarik di Asia ya. Iya, polanya cukup jelas tuh di Asia. Banyak pemimpin perempuan pertama di Asia muncul dari dinasti politik. Mereka itu putri atau istri dari tokoh politik laki-laki penting. Contohnya? Indira Gandhi, kan putrinya Nehru. Corazon Aquino, jandanya Benigno Aquino. Benazir Bhutto, putrinya Zulfikar Ali Bhutto. Sampai Park Geun-hye, putrinya Park Chung-hee. Ini nunjukin gimana jalur kekuasaan buat perempuan awalnya seringkali kebuka lewat koneksi keluarga ini. Menarik banget polanya. Ini kontras ya sama tren yang belakangan muncul di Amerika Latin? Kayak Michelle Bachelet atau Dilma Rousseff. Betul, kontras. Tokoh kayak Bachelet di Chile atau Rousseff di Brazil itu muncul lewat jalur prestasi dan perjuangan mereka sendiri. Keduanya punya rekam jejak sebagai penentang kediktatoran militer, bahkan pernah dipenjara dan disiksa, kan? Ya, benar. Kemunculan mereka nandain jalur kepemimpinan perempuan yang beda, yang nggak bergantung sama warisan nama besar keluarga. Ini nunjukin gimana konteks regional dan sejarah spesifik juga ngaruh ke gimana pemimpin perempuan bisa muncul. Oke, kita udah lihat nih, gimana sejarah dan struktur formal membentuk kepemimpinan. Tapi ada lapisan lain yang nggak kalah kuat, yang seringkali nggak kelihatan, budaya. Nah, ini dia, budaya. Gimana nilai-nilai dan pemahaman bersama dalam masyarakat itu mempengaruhi siapa dan gimana seseorang bisa mimpin. Riset antropologi modern kayaknya bisa bantu nih ya. Tentu saja, antropologi modern itu ngelengkapin pandangan pencerahan tadi. Ternyata, masyarakat praindustri itu, wah, beragam banget cara pengambilan keputusannya. Gimana tuh contohnya? Kelompok kecil yang basisnya kekerabatan, itu bisa jalan tanpa kepala suku. Oke. Marshall Shallins juga ngamatin fenomena big man. Tokoh berpengaruh tapi informal, yang bisa pelan-pelan ngubah diri jadi kepala suku formal.
Jadi dari informal ke formal gitu ya? Iya. Proses ini kadang merusak norma egaliter yang udah ada. Mereka mulai minta upeti, maksa orang kerja lebih keras. Ini transisi penting, dari kepemimpinan yang sifatnya mengajak, jadi kekuasaan yang sifatnya memaksa. Kepala suku pertama itu muncul kira-kira 7.500 tahun lalu. Biasanya pas populasi udah besar dan ada potensi surplus makanan. Apa relevansinya hari ini? Kok kayaknya pola ini mirip ya di beberapa negara pasca kolonial? Persis. Di banyak negara Afrika pasca kolonial misalnya, kita sering lihat jaringan patron klien yang sangat personal, sering disebut big man, biasanya basisnya etnis. Itu kadang lebih kuat pengaruhnya daripada institusi formal warisan kolonial, kayak model parlemen Inggris gitu. Wah, jadi tantangan ya? Tantangan besar banget buat pemimpin kayak Nyerere di Tanzania atau Mandela di Afrika Selatan. Gimana caranya bangun bangsa dari keragaman etnis warisan kolonial? Integritas pemimpin jadi krusial banget buat ngasih legitimasi ke institusi formal di tengah kuatnya politik personal ini. Selain antropologi, ada juga konsep budaya politik. Ini soal apa lagi nih? Budaya politik itu cakupannya luas. Nilai-nilai dasar, keyakinan tentang gimana politik seharusnya jalan, memori sejarah bersama, apa yang dianggap wajar dilakuin pemerintah dan warga negara. Ini sifatnya cenderung berubahnya lambat banget. Contohnya gimana? Biar lebih kebayang nih. Paling gampang lihat kontrasnya aja. Di beberapa budaya, misalnya Rusia secara historis, ada penerimaan yang lebih besar terhadap pemimpin kuat demi ketertiban. Sebaliknya, di AS, tekanannya lebih ke pembatasan kekuasaan, akuntabilitas. Oke. Budaya ini bisa jadi semacam rem buat pemimpin. Susah kan ngebayangin Presiden AS ada Prancis bisa nekan pers sebebas di negara dengan budaya politik yang beda. Iya juga ya. Protes massa terhadap Berlusconi di Italia, atau demo pasca pemilu di Rusia tahun 2011-2012 itu, nunjukin ada resistensi budaya, walaupun ya tingkat keberhasilannya beda-beda. Jadi budaya ini kayak semacam batas tak terlihat gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan budaya politik ini dibentuk sejarah, tapi juga diturunkan lewat sosialisasi, terutama keluarga. Di negara Eropa Timur kayak Polandia, di mana komunisme itu datang dari luar, keluarga dan gereja Katolik jadi benteng kuat ngelawan indoktrinasi negara. Makanya, gagasan pemimpin sekuler maha kuasa mungkin kurang laku di sana dibanding di Rusia misalnya. Oke. Jadi sejarah dan budaya ini sangat membentuk lapangan bermain buat para pemimpin ya. Sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya nih, psikologi. Ternyata kepemimpinan bukan cuma soal hitung-hitungan rasional dan kepentingan pribadi aja. Betul sekali. Bukan cuma kalkulasi untung rugi. Daniel Kahneman, psikolog yang menang Nobel Ekonomi itu, dia bilang motivasi orang cari kuasa atau harta itu seringkali bukan murni soal materi, tapi lebih ke harga diri, status, pencapaian. Oh, menarik. Adam Smith sendiri, meski dikenal bapak ekonomi, dia sangat peka soal ini. Di bukunya yang lain, The Theory of Moral Sentiments, dia ngejelasin secara psikologis kenapa kita cenderung kagum dan bersimpati sama orang kaya dan berkuasa, seolah-olah kita ikut ngerasain kehebatan mereka. Ini bantu ngejelasin kenapa hierarki sosial bisa bertahan lama. Wah, ini menarik banget. Jadi ada semacam bias psikologis bawaan gitu ya yang bikin kita cenderung memuja kekuasaan? Ya, bisa dibilang ada kecenderungan ke arah sana. Kita punya tendensi buat mengidentifikasi diri dengan yang di atas. Smith bahkan nyatat fenomena aneh. Kemarahan publik atas eksekusi satu raja, Charles I, waktu itu, bisa lebih gede daripada kemarahan atas ribuan korban perang sipil sebelumnya. Gila juga ya. Ini nunjukin betapa kuatnya ikatan emosional kita sama simbol-simbol kekuasaan. Psikolog politik modern kayak Drew Weston juga nekenin peran emosi ini kan. Katanya emosi sering lebih nendang daripada isu konkret. Iya, Weston nyorotin gimana dalam kampanye politik, isu-isu simbolis yang nyentuh emosi, misalnya soal identitas, nilai-nilai, seringkali lebih efektif buat ngegerakin pemilih daripada isu kebijakan konkret kayak pajak atau layanan kesehatan, yang dampaknya mungkin lebih langsung ke kantong mereka. Jadi pemimpin yang pinter mainin kartu emosi ini bisa sangat efektif ya? Banget, bisa sangat efektif. Oke. Terakhir nih, tapi nggak kalah penting, adalah konteks institusional. Maksudnya aturan main formal dan informal dalam sistem politik. Tentu, institusi ini kayak rel kereta api lah. Bisa ngarahin dan mempercepat laju pemimpin, tapi juga ngebatasin kemana dia bisa pergi. Contohnya? Presiden AS misalnya, punya kekuasaan eksekutif gede, tapi dikunci sama Kongres dan Mahkamah Agung. Ini beda banget sama Perdana Menteri di sistem parlementer Westminster,
kayak di Inggris sebelum era koalisi ya, yang biasanya lebih gampang ngontrol parlemen kalau partainya mayoritas. Contohnya Lyndon B. Johnson ya. Dia kan dikenal lihai banget main di Senat buat ngelolosin UU Hak Sipil waktu itu. Betul, Tapi tetap aja ujung-ujungnya harus ngebujuk terus ya. persis. Pengalamannya di Senat itu ngebantu banget. Tapi sistem pemisahan kekuasaan di AS itu maksa presiden buat terus negosiasi dan meyakinkan. Harry Truman pernah bilang, kekuatan utama presiden AS itu ya kekuatan untuk membujuk. Masuk akal. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi juga ngubah konteks secara drastis. Dulu TV mendominasi, sekarang lanskap media terfragmentasi banget sama internet. Ini bikin pemimpin lebih sulit buat jangkau dan meyakinkan publik secara uniform. Bener juga. Jadi lebih kompleks ya tantangannya. Oke, jadi setelah kita bongkar lapis demi lapis nih, kesimpulan utamanya apa nih dari pendalaman kita kali ini? Kesimpulannya ya, sangat jelas bahwa kita nggak bisa memahami kepemimpinan cuma dengan lihat individunya aja. Pinjam judul bab yang kita bahas tadi, kita harus menempatkan pemimpin dalam konteksnya. Oke, Latar sejarah, nuansa budaya, kerangka institusi, bahkan psikologi kolektif kita, semuanya itu berkelindan, saling terkait, membentuk siapa yang bisa naik, gimana cara mereka memerintah, dan seberapa jauh pengaruh mereka sebenarnya. Jadi buat Anda yang menyimak nih, pesannya adalah selalu curigalah sama narasi pemimpin super yang seolah-olah datang dari ruang hampa. iya, jangan mudah percaya narasi simpel. Coba tanyakan, kondisi apa sih yang memungkinkan dia naik? Aturan main apa yang ngebatasin atau malah memberdayakan dia? Nilai-nilai apa di masyarakat yang dukung atau justru nantang gayanya? Tepat! Memahami lapisan-lapisan konteks ini adalah kunci buat analisis yang lebih tajam, biar nggak mudah terbuai sama citra semata. Ini ngebantu Anda jadi pembelajar yang lebih kritis dalam mencerna informasi soal dunia politik dan sosial. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda, renungkan di rumah. Kalau kita sadar betapa kompleksnya konteks ini, lalu gimana seharusnya kita sebagai individu atau masyarakat mengidentifikasi, menilai, dan mungkin mendukung kepemimpinan yang benar-benar kita butuhkan? Pertanyaan berat. Kepemimpinan yang bukan cuma soal citra kuat, tapi yang betul-betul adaptif, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tantangan zaman yang juga makin kompleks ini. Pertanyaan ini mungkin nggak ada jawaban mudahnya ya, tapi penting buat terus kita pikirkan bersama. Setuju. Oke, terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.